Kompi 9 diangkat dari kisah nyata pertempuran mematikan yang terjadi pada tanggal 8 Januari 1988 di area Khost di bumi Afgan saat perang bergejolak antara Soviet dengan Afghanistan. Mengisahkan bagaimana para prajurit yang nantinya tergabung dalam Kompi 9 ini dilatih dan dibentuk menjadi para trooper Soviet guna lantas dikirim ke Afghanistan dan kebagian misi mengamankan sebuah bukit. Bukit yang sama sekali tak berharga selain letaknya yang strategis dan cocok untuk dibuat pos pertahanan. Kompi 9 diperintah untuk bertahan di sini agar setiap konvoi pasukan Soviet bisa melintas dengan aman ketika menginvasi Afghanistan lebih jauh ke dalam. Namun yang tak mereka pikirkan ialah bagaimana keuletan dan kekuatan gerilyawan Afgan yang jelas sudah sangat menguasai geografis negerinya ini terus-menerus menyerang mereka, muncul dan menghilang begitu saja, keluar masuk bukit, batu dan gunung secepat kilat. Dan ketika di suatu hari tiba serbuan besar dari para gerilyawan ini, Kompi 9 benar-benar sendirian tanpa ada bantuan dari markas pusat. Akankah mereka sanggup bertahan bertempur melayani mujahidin yang mereka anggap hantu ini dalam tanda kutip, atau malah musnah tak bersisa jauh di atas sebuah bukit yang gersang dan sepi? Tahun 1988, invasi Soviet ke Afghanistan sudah berlangsung selama 9 tahun lamanya. Hampir sedekade dan Soviet masih belum bisa menaklukkan para mujahidin. Di Krasnoyarsk, Siberia, Uni Soviet, hari pertama pendidikan militer dimulai bagi para rekrutan anyar yang kebanyakan masih sangat muda ini. Dari pemangkasan rambut hingga mereka dikumpulkan di unitnya masing-masing dan saling berkenalan. Kesemuanya di sini ialah unit yang akan dikirim ke Afgan. Unit khusus yang memang dipersiapkan untuk menderita atau mati. Dan siapa sangka kesemuanya ini nantinya akan menjadi seperti keluarga di medan tempur. Setelah ini mereka semua dikumpulkan di sebuah barak dan bertemu dengan Letnan Digalo yang akan menjadi instruktur mereka. Digalo langsung saja memperingatkan mereka jika kesemuanya di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi dipersiapkan untuk bertempur. Dan mulai hari ini para pemuda ini dilatih dengan brutal dan keras untuk dijadikan Soviet para trooper. Mereka pun terus menanggung penderitaan latihan dan disiplin diri berhari-hari kemudian. Lyutayev pun berpikir ada yang tak adil di sini. Kenapa ia dan kawan-kawannya di unit kedua selalu menjadi yang paling sial dan yang paling menderita, sementara unit-unit lain seperti dimanjakan dengan latihan yang lebih ringan. Kawan-kawannya merasa karena mereka kebetulan mendapat letnan pelatih yang gila seperti Letnan Digalo. Digalo memang tercatat pernah bertempur dan terluka parah di Afghanistan. Ia pun telah kehilangan seluruh anak buahnya di tangan mujahidin. Ini berdampak membuat Digalo menjadi pemarah dan sering melampiaskan kekesalannya terhadap unit kedua Lyutayev. Tapi jelas Digalo tak mempedulikan dirinya menjadi bahan pembicaraan anak buahnya dan terus memberi porsi latihan liar sebagai makanan sehari-hari mereka, sembari berharap bisa menguatkan fisik sekaligus mental para pemuda ini. Suatu hari saat akan berlatih menaiki bukit, Chugun tertangkap curang mengisi tasnya dengan jas hujan bukan dengan batu-batuan. Ini membuat Digalo marah dan langsung memberi arahan khusus untuk Chugun. Arahan yang brutal dan berdarah tentu saja. Beberapa hari kemudian setelah maraton panjang yang hampir membuat jantung mereka semua pecah, Vorobyov pun berniat mengundurkan diri. Ini disusul dengan Ryabokon yang juga resign karena ibunya ternyata sedang sakit parah dalam sebuah surat. Namun setelah esoknya mereka dikumpulkan dalam sebuah apel dan bertemu dengan kolonel mereka, tak ada lagi yang sanggup untuk menyatakan mundur sebelum merasakan pertempuran di Afghanistan. Di satu malam, Petrovsky dipanggil ke ruangan Letnan Digalo karena telah membuat ulah saat pelajaran membuat bom plastik berlangsung. Tapi alih-alih dihukum, Digalo merequest satu hal pada Petrovsky, yakni untuk menggambar dirinya menjadi sebuah lukisan yang cukup tampan agar bisa ia kirimkan pada seorang perempuan yang selama ini telah disuratinya. Dan keesokan harinya saat latihan berjalan, kali ini tanpa alasan, Digalo meminta agar Vorobyov bertarung hand to hand combat melawan Stasenko.
Ia seakan ingin melihat sampai seberapa Vorobyov yang lemah ini berkembang setelah latihan dalam minggu-minggu terakhir. Tapi jelas Stasenko masih dengan mudah menghajar Vorobyov. Hari-hari pendidikan menjadi para trooper pun terus berlangsung. Kali ini Vorobyov kebagian mempraktekkan pertempuran melawan sebuah tank. Namun bukannya meledakkan tank yang melintas ini, ia malah merunduk ketakutan dan mengompol. Ini membuatnya ditertawakan kawan-kawannya sampai akhirnya Digalo datang dan memarahi mereka semua. Di satu hari, seorang kapten menerangkan kepada para kadet ini jika Afghanistan bukan sembarang negara. Afgan ialah tanah orang-orang Muslim dan Islam jauh berbeda dari agama yang lain. Soviet akan menjadi orang kafir dan penjajah di mata rakyat Afghanistan. Dan jelas mereka tak akan takut mati untuk berperang dengan orang kafir, karena orang Afgan akan menganggap peperangan ini ialah jihad mereka. Selain ini, di Afghanistan sendiri hidup sekitar 20 bangsa yang berdampingan, termasuk dengan orang-orang Pashtun. Lagi pula sepanjang sejarah manusia, tak ada yang berhasil menaklukkan dan menguasai Afghanistan sepenuhnya. Di satu waktu, Digalo datang dan langsung mengamuk mengagetkan seluruh unit kedua. Tak ada yang berani menghalangi atau melawan dirinya sampai akhirnya ia pun tenang dengan sendirinya dan berlalu pergi. Petrovsky menyampaikan kepada kawannya jika ini mungkin saja karena request Digalo untuk maju berperang ke Afghanistan kembali ditolak oleh markas pusat. Ia memang ingin membalas dendam anak buah dan kawan-kawannya yang mati pada saat ia bertugas dulu. Tapi markas jelas tak bisa memberangkatkan tentara yang ditengarai memiliki gangguan mental. Hingga tibalah hari di mana mereka semua benar-benar dikirim menuju Afghanistan. Mereka tiba di Bahrami, di sebuah bandara yang telah dikuasai oleh Soviet. Dan mereka pun sangat kaget kini saat melihat kemampuan mujahidin bertempur dengan menembak jatuh sebuah pesawat milik Soviet. Pesawat ini terpaksa memutar balik dan mendarat ulang di landasan dengan lambung yang terbakar hebat. Dan sayangnya, sebuah event selamat datang yang tak disangka-sangka oleh Petrovsky dan kawan-kawannya. Unit ini pun berikutnya dipisah, meninggalkan hanya beberapa orang yang akan ditempatkan di Kompi 9. Berikutnya mereka pun bertemu dengan Letnan Khokhol Pogrebnyak dan dua orang anak buahnya yakni Kurbasi dan Afanasi yang sebenarnya juga bekas kawan-kawan Letnan Digalo. Khokhol pun menyampaikan jika misi berikutnya untuk Kompi 9 ialah menduduki sebuah bukit guna melindungi jalannya konvoi Soviet. Maka keesokan harinya, Kompi 9 ini pun diberangkatkan bersama dengan barisan armor-armor Soviet, dikawal oleh sebuah tank yang mirip T-64 atau T-72 beredar paling depan. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan bermacam populasi Afgan, termasuk dengan para tentara-tentara Afgan yang sudah bersekutu dengan Uni Soviet. Sekitar setengah jam kemudian mereka sampai di sebuah pos garnisun yang sudah dipenuhi dengan serdadu Soviet yang menunggu suplai makanan yang dibawa oleh konvoi ini. Di sini Kompi 9 pun memutuskan untuk beristirahat dan minum-minum bersama sampai datang Asot menyampaikan kabar jika ada pergerakan di seberang pos dan cocok sebagai sarana berlatih menembak. Maka berangkatlah anggota Kompi 9 yang baru ini dan langsung menyaksikan sendiri bagaimana para mujahidin beraksi di depan mereka, bergerak dan meloncat seperti hantu dari batu ke batu. Tapi ternyata mujahidin ini sudah sering mampir kemari. Ia bernama Ahmed dan sempat bertukar makian seperti sesama kawan sebelum beradu tembak. Tampaknya inilah yang menjadi aktivitas di pos garnisun ini sehari-hari. Keesokan harinya Vorobyov yang keluar pos sendirian tiba-tiba bertemu dengan seorang Pashtun yang juga mengaku bernama Ahmed. Dari bahasa tubuhnya, Ahmed jelas sudah jauh lebih berpengalaman daripada Vorobyov. Ia dengan mudah menguasai percakapan basa-basi dengan Vorobyov ini dan beranjak pergi pelan-pelan, namun
Ну да. Жила Ташкент? Vorobyov jelas tak sengaja membunuh Ahmed, tapi berikutnya kawan-kawannya pun datang. Lalu Asud memasang jebakan granat di bawah mayat Ahmed. Di suatu hari konvoi ini berpatroli kembali ke area host, menjadi pengawal truk-truk Ural yang lalu lalang membawa suplai di jalan pegunungan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bukit dan mulai mendakinya. Ketika berada di puncak, Kompi 9 langsung menyiapkan pertahanan dan belum selesai sampai malam tiba. Hingga beberapa jam kemudian datanglah sebuah skuad bersama kawan mereka yang dipisah di bandara. Ini ialah Ryabokon yang rupanya sudah mengerti bagaimana brutal dan sadisnya bertempur dengan mujahidin. Tampak raut wajahnya tak lagi sama. Dan sayangnya dari semua kawan sependidikan, hanya Ryabokon yang berhasil selamat sampai hari ini. Tengah malam tiba dan Stasenko mendapat giliran jaga. Namun ia malah tertidur dan naasnya untungnya Stasenko hanya dikerjai oleh Letnan Khokhol yang lantas memarahinya dan menghajarnya sembari memperingatkan kelalaiannya. Заходит сюда, вот прямо сюда. И режут 30 пацанов. Одного за другим. Tiba di hari yang ke-210, masih tak ada pertempuran berarti dengan mujahidin. Kompi 9 pun masih terus berjaga di bukit ini. Petrovski yang sebenarnya mau mentato seorang serdadu ini dipanggil dan segera menuju ke Letnan Khokhol yang ternyata hanya memerintahkannya untuk mencari korek. Petrovski pun bingung harus mencari korek di mana sampai ia melihat ada seorang warga sipil dan keledainya lewat melintas. Ia pun turun mengejar kakek tua ini dan setelah mengutarakan maksudnya dengan bahasa isyarat, Petrovski pun diajak untuk mengikutinya. Hingga beberapa lama kemudian, keduanya sampai di sebuah pemukiman yang rumah-rumahnya tampak dipahat dari dalam batu-batuan raksasa. Dan inilah desa kakek tua ini. Petrovski semakin khawatir dan terus mengapit AK-74-nya. Selanjutnya ia mampir ke rumah kakek ini dan segera diberi 2 buah korek api. Beberapa hari kemudian, sepasang helikopter Mi-24 Hind merapat ke arah bukit Kompi 9 dan berikutnya disusul oleh konvoi besar armor dan truk suplai Soviet. Namun tiba-tiba mujahidin yang mereka juluki sebagai pasukan hantu ini muncul dari sisi-sisi gunung, langsung menyebar api dan peluru, memukul dan menjebak konvoi yang berada di bawah mereka. Armor-armor Soviet loyo tak berkutik dalam medan yang sempit ini. Bahkan kapten pemimpin Kompi 9 pun ditumpas begitu saja. Setelah puas membuli konvoi Soviet, para mujahid ini pun segera menghilang dalam lubang-lubang di atas gunung. Memang seperti hantu. Letnan Khokhol pun terus memimpin pengejaran ke arah bukit-bukit bisu ini meski tanpa hasil sama sekali. Tak mau menyerah, Khokhol pun menyatroni desa-desa sekitar, berharap ada jejak para mujahid di sini. Skuad segera disebar merata, memasuki rumah dan menerabas pintu-pintu. Tembok-tembok batu di sini seakan menyembunyikan para hantu yang bisa saja seketika membasmi Kompi 9. Dan memang Stasenko akhirnya menjadi tumbal pertama. Стас, ты куда полез? Ты куда? Dan tepat setelah mayat Stasenko dievakuasi, gerombolan Zil-131 milik Soviet dilepas mengamuk. Hari ke-267 masih di area host. Kali ini mereka ingin memperingati tahun baru dan langsung mendapat kejutan yang baru pula, yakni Pinochet.
salah satu kawan pendidikan mereka yang kini digabungkan dengan Kompi 9. Maka kegembiraan ini pun akhirnya dibarengi dengan minum-minum bersama sampai pagi. Dan setelah pagi hari pun tiba, Petrovsky berjalan-jalan keluar sendiri. Ia melihat ke arah horizon jauh dan betapa dia menyadari indahnya bumi Afghanistan. Petrovsky pun berniat mengabadikannya dalam sebuah gambar, namun Mujahidin datang membawa ratusan orang. Mereka menyerbu dengan tenang dan pasti, seakan sudah kebal peluru dan api. Letnan Khokhol merasa ini akan menjadi serbuan yang besar dan jelas mematikan. Dan memang prediksi Khokhol benar terjadi. Para mujahid ini seakan didatangkan dari berbagai penjuru gunung. Entah berapa ratus jumlah mereka, tapi yang jelas mereka seakan tak pernah habis. Sesaat kemudian adu mortar pun terjadi. Tapi nyata jika para mujahid sudah mengepung dari berbagai sisi, berbarengan dengan teriakan Allahu Akbar yang terus dikumandangkan. Tak sampai 10 menit kemudian, skirmish puncak bukit ini segera menjadi pertarungan jarak dekat yang lebih brutal dan mematikan. Entah siapa membunuh siapa, tapi mayat terus menumpuk di sana-sini. Sampai akhirnya Mujahidin menarik mundur pasukannya sementara, meninggalkan Kompi 9 yang kini hanya tinggal segelintir serdadu. Semuanya berharap akan datang bantuan dari pusat, karena jelas mereka tak bisa melarikan diri dengan pengepungan musuh di berbagai sisi bukit. Tapi belum sempat banyak beristirahat, hujan balistik RPG sudah menderas sekali lagi. Mereka kaget, Mujahidin lihai betul muncul dan menghilang dan terus memakan tumbal pasukan Soviet. Vorobyov sendiri sudah terluka berat akibat tembakan, dan ia pun berniat menjadi martir. Hingga akhirnya gelombang serbuan ini berhenti. Kompi 9 sudah kehilangan Letnan Khokhol dan kini Lyutaev dengan sepihak mengambil alih komando. Mereka pun kini hanya tinggal 7 serdadu dan sudah siap bertempur sampai mati. Hingga tiba-tiba di akhir pertempuran hanya Lyutaev yang berhasil selamat. Sisa kawan-kawannya malah mati terkena tembakan helikopter Soviet sendiri. Ia pun akhirnya menyampaikan pada seorang kolonel jika Kompi 9 sudah berhasil menyelesaikan misi. Konvoi Soviet bisa melintas dengan aman sekarang. Film pun maju pada tanggal 9 Februari 1989 di area Chogani. Dijelaskan jika pasukan Soviet telah mundur dari Afghanistan. Lyutaev pun dibawa pulang kembali ke Soviet dengan keyakinan bahwa Kompi 9 telah memenangkan pertempuran. Dan film pun berakhir. Nah, jangan lupa kita jumpa lagi lain waktu masih dengan Ogut di Jauh Dekat Film. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum, yuk, bye.